Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga bunyikan loncengnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Lucy. Mari silakan masuk Ibu Lucy. Terima kasih Bu Fitri, maaf mengganggu waktunya. Oke, tentu tidak sama sekali Ibu Lucy. Saya senang sekali jika dapat membantu Ibu. Silakan duduk Ibu. Saya memang sudah meluangkan waktu untuk Ibu Lucy hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sebelumnya. Tidak apa-apa Ibu Lucy, saya memang sengaja meluangkan waktu supaya kita bisa berbincang-bincang lebih santai. Iya Bu, terima kasih. Rasanya hari ini saya lihat Ibu agak sedikit ada yang dipikirkan ya Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ada tidak yang ingin Ibu sampaikan saat ini? Nah, itulah Bu tujuan saya kenapa saat ini saya ingin sekali menemui Ibu seperti yang saya sampaikan kemarin via telepon bahwa saya ini sedang perlu teman bicara Bu. Cuman karena saya bingung ingin bicara dengan siapa, sedangkan Ibu di sini sebagai waka kurikulum saya, mungkin yang tepat saya ingin berbincang dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Oke, kalau begitu semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat ya untuk Ibu Lucy. Iya Bu, itulah tujuan saya bertemu dengan Ibu saat ini. Iya, jadi hal apakah yang bisa saya bantu Ibu Lucy? Ini Bu, saya ini belakangan kok pengen mencurahkan perasaan saya. Saya ingin mengungkapkan dengan orang yang tepat. Saya harap Ibu nggak keberatan ya Bu ya. Saya takut mengganggu waktu Ibu. Tidak Bu, mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Lucy sesuai dengan harapan Ibu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui perbincangan kita ini Bu? Iya Bu, saya ini akhir-akhir ini seperti kehilangan rasa percaya diri, kehilangan ide. Saya ingin menerapkan metode pembelajaran saya di kelas, Bu, terutama pada pembelajaran yang memang memerlukan keaktifan siswa. Tapi kok rasanya saya kurang percaya diri dengan melihat kondisi murid saya di kelas. Oh begitu. Coba Ibu ungkapkan perasaan Ibu saat ini. Apakah Ibu rasakan mengenai hal yang Ibu sebutkan tadi? Saya itu merasa murid-murid itu memang memperhatikan penjelasan saya, Bu. Namun pada saat masuk ke penugasan, mereka itu nampak malas-malasan. Bahkan terkadang banyak yang tidak selesai dan saya harus memberikan waktu tambahan pada mereka. Dan itu tentu saja membuat suasana hati saya jadi kurang bersemangat Bu. Kok setiap saya memberikan materi ini kok jadi dengan metode yang sudah pun saya jadi apa ya Bu, jadinya kurang percaya diri dan takut untuk menerapkan apa yang akan saya berikan lagi gitu Bu. Saya takut hasilnya akan sama saja. Sebenarnya apa yang membuat Ibu tidak bersemangat dan tidak yakin Ibu? Ya, karena itu tadi sih Bu, karena saya melihat kok saat saya memberikan tugas kepada anak-anak itu mereka tampak tidak bersemangat mengerjakan tugasnya. Malah ada yang ngobrol, ada yang tidak fokus.
saya tanya malah jawaban yang ngelantur kemana-mana. Padahal saya sudah menerapkan metode yang saya rasa sesuai dan media yang bervariasi untuk mereka pelajari, Bu. Apakah murid-murid itu mengabaikan pelajaran Ibu sampaikan? Sebenarnya tidak juga sih, Bu. Hanya saja mereka tuh terlalu santai, Bu. Jadi saya merasa apa yang ingin saya capai itu tidak tersampaikan. Jadi pembelajaran saya itu saya rasa kurang menarik untuk mereka atau kurang menyenangkan begitu, Bu. Terutama saat pembelajaran IPA yang saya perhatikan. Baiklah Ibu, saya bisa menangkap inti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, menurut Ibu sendiri, masalahnya ada di mana ya sehingga murid bersikap seperti itu? Saya sih menilai, saya menangkapnya mereka kurang menerima dengan baik penjelasan dari saya. Dan selain itu juga mereka tidak fokus, Bu. Padahal materi saya yang sampaikan itu sudah dengan berbagai media. Itu sih, Bu, intinya. Jadi saat saya ingin menerapkan lagi dengan metode yang lain, saya sudah tidak bersemangat duluan, Bu. Apakah selama ini sudah ada upaya dari Bu Lucy untuk membuat situasi tersebut berubah lebih baik? Saya sudah pernah sih, Bu, mencoba beberapa kali mengajak anak-anak itu bermain sambil belajar gitu, lalu berdiskusi, menyajikan media yang lewat audio, lewat visual supaya mereka bersemangat. Memang pada saat itu mereka bersemangat, Bu, tapi setelahnya atau saat masuk ke tugas yang mandiri itu mereka jadi drop lagi semangatnya yang saya perhatikan, Bu, secara personal. Jadi saat pembelajaran berakhir, murid akan kembali seperti semula lagi, Bu. Pada pembelajaran apa, Bu, biasanya hal itu terjadi? Apakah hanya pelajaran IPA saja, Bu, atau pada pembelajaran lain juga, Ibu? Tidak sih, Bu, memang yang saya perhatikan itu di pembelajaran IPA yang sering terjadi seperti itu. Kalau Mereka bisa tidak saya fokus. Kalau bisa saya simpulkan, Ibu, dari apa yang Ibu ceritakan tadi, sebenarnya Ibu Lucy sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Dan yang membuat Ibu Lucy merasa kurang yakin pada metode yang akan Ibu terapkan itu hanya pada saat pelajaran tertentu saja, kan, Bu? Jadi pelajaran IPA saja. Iya, betul sih, Bu. Yang saya perhatikan tuh dominan saat pembelajaran IPA, itu yang saya perhatikan. Nah, kalau begitu saya rasa Ibu sudah dapat mengetahui kekurangan yang mungkin saja menjadi penyebab tidak fokusnya murid dan tidak semangatnya mereka pada pembelajaran itu. Lalu selain hal itu, apakah ada penyebab lain yang ada penyebabnya, Ibu? Menurut Ibu? Saya rasa tidak ada sih, Bu, karena saya lihat di pembelajaran lain mereka nyaman-nyaman saja, tenang kalau diberikan penugasan, tapi saat pembelajaran IPA itu sering yang mereka tidak fokus gitu, Bu. Lalu Ibu sudah punya rencana untuk memperbaiki hal yang Ibu rasakan tadi? Ada, Bu. Sebenarnya saya sudah ada satu rencana yang akan saya terapkan besok kepada murid saya di kelas, Bu, saat pembelajaran IPA. Wah, menurut saya itu keren loh, Bu. Ibu bisa langsung saja bergerak untuk memperbaikinya. Apa yang akan Ibu lakukan, utamakan dalam langkah tersebut itu apa, Ibu? Yang pasti saya mungkin harus memperbaiki suasana hati saya dulu ya, Bu.
Karena kemarin rasanya saya kurang semangat setiap mau memberikan materi pembelajaran IPA itu saya sudah terbayang tidak semangatnya anak-anak, jadi saya ikut nggak semangat. Jadi mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, Bu. Iya, benar Apa ya? sekali Ibu. Iya. Jika hati kita tenang, murid juga akan merasa nyaman saat belajar di kelas di bawah bimbingan kita ya Bu. Dan pastinya suasana nyaman juga pasti akan tercipta di kelas kita. Selain itu, hal apa yang Ibu terapkan selanjutnya Ibu? Saya ingin ngajak anak itu untuk aktif melalui pengalaman yang menyenangkan, Bu. Karena saya lihat mungkin metode saya yang kurang mengajak anak untuk turut langsung merasakan pengalamannya ya, Bu. Nah, itu rencana yang luar biasa itu Ibu Lucy. Dengan cara apa Ibu Lucy membangkitkan kreativitas murid dan semangat belajar murid mereka besok itu, Bu? Saya kebetulan kan besok saya akan mengajar tentang materi, Bu, materi campuran homogen dan heterogen nih. Jadi itu Bu Fitri, kalau biasanya saya kan memang IPA itu menurut saya kan anak mengamati lingkungan. Saya tampilkan video atau gambar atau penjelasan melalui teks, mereka akan proses mencari tahu. Besok saya akan meminta murid untuk melakukan eksperimen langsung, Bu, tentang campuran itu. Jadi akan menggali pengetahuan mereka yang akan saya berikan tentang materi tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu tepat, Bu? Menurut saya itu rencana yang bagus sekali itu Bu Lucy. Karena anak tuh pastinya akan senang jika mereka terlibat langsung dalam bereksperimen. Iya, jadi kalau eksperimen itu kan merupakan salah satu metode ya yang menggali potensi anak untuk mencari data, menjawab pertanyaan yang ada di benak mereka. Jadi mereka tuh menjadi aktif dan pastinya bersemangat itu Bu. Saat melakukan kegiatan itu pasti berlangsung, pasti semangatnya muncul dan sangat tinggi itu Ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi kemarin tuh saya hanya kurang yakin loh, Bu. Karena pastinya saya kan akan melibatkan anak untuk kelengkapan eksperimennya, Bu. Jadi banyak yang harus disiapkan dan diperlukan. Jadi saya tuh hanya kurang yakin apakah bisa terlaksana atau tidak itu, Bu, kemarin yang membuat saya kurang percaya diri. Jadi saya mungkin akan melibatkan orang tua nantinya. Iya Ibu, orang tua murid juga kan partner kita Bu dalam mendidik anak, ya kan Bu Lucy? Mereka pasti akan mendukung penuh kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak mereka. Iya ya Bu. Oke, jadi ya itu. Selain itu juga saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua murid, Bu, melalui WA group. Mungkin mulai hari ini akan saya langsung eksekusi nih, Bu. Saya akan komunikasikan dengan mereka. Iya, benar sekali Bu. Selain dengan orang tua murid, siapa lagi Bu yang kira-kira bisa membantu kegiatan ini Ibu? Nah, rencana saya akan mengajak partner kelas saya, kita sama kelas 5, Bu, dengan Ibu Sri, itu kan paralel saya, dan nantinya saya juga akan meminta tolong beliau untuk menjadi observer dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, Bu. Itu. Jadi sekaligus mendokumentasikan supaya ya terlihat apa ya, Bu, yang harus saya perbaiki lagi. Gitu. Oke, sungguh rencana yang luar biasa ya Ibu Lucy. Ibu akan menciptakan kolaborasi yang baik dengan orang tua murid dan juga teman sejawat. Saya yakin pembelajaran yang akan Ibu Lucy laksanakan itu nantinya pasti sangat menarik dan juga bermakna bagi murid tersebut. Coba Ibu gambarkan komitmen apa yang dapat Ibu Lucy lakukan agar kembali percaya diri dan yakin
akan pembelajaran yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan semangat murid di kelas, Bu? Yang pasti tadi pertama saya akan membangun semangat dari dalam diri saya dulu, Bu. Lalu saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan wali murid, orang tua mereka seandainya saya memerlukan bantuan mereka untuk kelengkapan murid, kelengkapan anaknya dalam melakukan eksperimen. Dan yang ketiga, lalu saya akan mengajak rekan sejawat saya yang sesama kelas atau mungkin nanti bantuan dari guru lain untuk sama-sama mengamati dan membantu saya dalam pelaksanaan pembelajaran eksperimen itu di kelas. Oke, wah, saya sangat bangga mendengarnya, Ibu. Saya yakin Bu Lucy berhasil melaksanakan rencana tadi dengan sangat baik. Semangat selalu Ibu Lucy. Semoga guru-guru lain itu dapat bekerja sama, saling meningkatkan pembelajaran seperti yang Ibu lakukan di kelas demi kemajuan murid kita ya, Bu. Aduh, terima kasih banyak ini Bu. Saya jadi agak lega nih. Terima kasih juga atas diskusi hari ini. Saya jadi merasa lebih percaya diri nih Bu. Lebih yakin dan akan melaksanakannya besok. Sepertinya tidak ragu lagi nih Bu. Dengan metode yang lain lagi, bervariasi, mungkin saya akan menerapkannya lagi Bu. Sama-sama Ibu Lucy. Hal ini juga menjadi catatan penting bagi saya yang akan saya jadikan sebagai bahan refleksi serta pengembangan diri sendiri serta rekan guru lain. Semangat ya Bu Lucy. Semoga berimbas juga pada rekan sejawat lain di sekolah kita. Baik Ibu, aduh bincang-bincangnya membuat saya lebih semangat nih Bu. Jadi sangat bermanfaat bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya Bu Fitri. Saya mohon pamit nih Bu, sudah ganggu kesibukan Ibu. Terima kasih sudah diajak berbicara yang akhirnya membuka pikiran saya dan melegakan perasaan saya Bu. Oke, Ibu Lucy, silahkan. Semoga sukses dan semangat selalu ya, Ibu Lucy. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.